Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kalau pada kesempatan ini kita boleh jumpa kembali dalam channel Pendeta Stephen Bones Maningke. Marilah kita menyaksikan khotbah Jumat Agung yang akan kami sampaikan pada saat ini untuk kita semua perdengarkan dalam momen yang indah saat ini. Tetapi jangan lupa, saudara-saudara kita semua, sekiranya boleh subscribe, di like, bahkan di share akan apa yang boleh kami sampaikan, kami paparkan di dalam kesempatan ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk pelayanan firman Allah. Mari berdoa. Peristiwa kematian Yesus Kristus yang adalah peristiwa Jumat Agung sebagai tanda kami semua boleh mendekatkan diri ke hadirat-Mu yang suci dan maha kudus. Kami mau belajar memahami firman-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati pikiran kami untuk kami semakin memahami maksud dan kehendak Tuhan itu dalam hidup kami. Bukalah bejana rohani kami, bukalah tingkap-tingkap kehidupan kami. Pikiran-pikiran kami boleh dicerdaskan untuk semakin merefleksikan maksud dan kehendak Tuhan itu dalam hidup kami ini. Inilah permohonan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dalam Markus 15 ayat 33 hingga 41. Markus pasal 15 ayat 33 hingga ayat yang ke-41. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh
orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini ialah Yesus mati untuk kita. Selamat memperingati peristiwa Jumat Agung. Momentum kematian Yesus Kristus merupakan penggenapan nubuatan kasih Allah atas dunia ini. Oleh karena peristiwa kematian Yesus Kristus menunjuk pada ketaatan ilahi umat Allah di dalam pribadi Yesus Kristus sendiri. Peristiwa salib dan kematian adalah berita tentang penyelamatan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib di bukit Golgota atau bukit Tengkorak. Bacaan kita hari ini dalam Markus 15 ayat 33 sampai 41 menceritakan bagaimana Yesus mati dan digantung atau disalib. Hal ini adalah puncak kesengsaraan Yesus sebagai jalan Via Dolorosa yang telah dilalui Yesus. Jalan Via Dolorosa itu jalan sengsara yang harus, yang wajib dilalui oleh Yesus Kristus. Kitab Markus menceritakan tentang waktu proses kematian Yesus dengan peristiwa kegelapan yang meliputi seluruh dunia, seluruh daerah itu. Dan itu memang nyata terjadi dengan sendiri. Saudara-saudara, saat itu Yesus dengan menahan kepedihan dan penderitaan sakit, ia dipaku di kayu salib. Dengan kemanusiaan manusiawiannya, ia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan dipasrah, karena inilah jati diri dia sebagai pribadi manusia. Saudara-saudaraku yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, seruan Yesus di sini menandakan hubungan Bapa dengan anaknya yang begitu erat, yang sangat erat. Bapa mengasihi anak Yesus sebagaimana ia anak yang kukasihi, yang kepadanya lah aku berkenan, sebagaimana terungkap dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-11. Jemaat Tuhan, di saat Yesus berseru, ada beberapa orang yang berdiri di sekitar tempat penyaliban Yesus dengan mengatakan, lihat, ia memanggil Elia. Hanya memandang Yesus dari sudut pandang yang tidak benar dan mempermainkan peristiwa penyaliban dan kematian Yesus itu dalam satu situasi
atau kegelapan yang melanda tempat di sekitar itu. Bahkan ada seseorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Bayangkan ini harus terjadi, saudara-saudara. Memang kebiasaan orang Yahudi ingin betul-betul meminta tanda, sebagaimana bukti, sebagaimana ini yang harus ia percayai, ia yakini, tanda dari Tuhan itu sendiri. Padahal Yesus Kristus mengajarkan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29 bagian B. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, di saat Yesus menyerahkan nyawanya, terbelahlah tabir bait Allah atau bait suci menjadi dua. Dan nampak begitu indah, saudara-saudara. Karena di dalam bait suci itu ternyata terdapat tempat kudus dan ruang maha kudus. Kemudian tabir bait suci yang terbelah itu ialah tabir yang memisahkan tempat yang terkudus dari bait Allah yang memang diletakkan di bait suci di kota Yerusalem, kota Allah. Saudara-saudara, suatu pernyataan spektakuler terjadi dalam ayat 29, yakni sungguh orang ini anak Allah. Suatu pengakuan yang luar biasa dari seorang kepala pasukan yang menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus Kristus yang terjadi saat itu. Betapa menyedihkan. Sidang jemaat Tuhan, sebagai warga gereja, saudara-saudara dan saya harus bertekad untuk memahami bahwa peristiwa kematian Yesus merupakan sarana kita semua untuk merefleksikan akan sejauh mana campur tangan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman. Yang sepertinya umat Allah harus bertanggung jawab dalam memberitakan kabar kesukaan, kabar baik, Injil Yesus Kristus sampai ke seluruh penjuru dunia ini. Karena itu, marilah kita menampilkan diri kita sebagai hamba Allah dalam rangka memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan Allah. Semua ini terjadi bagi kemuliaan, keagungan, dan kebesaran namanya. Sola Gratia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami boleh memperingati Jumat Agung, satu momentum sejarah yang tak dapat dilupakan bagi setiap orang yang percaya, umat Tuhan yang ada di dunia ini, yang semakin teguh, yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan yang menyelamatkan dunia ini. Tetapkanlah kami semua Tuhan untuk hidup benar, hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki,
dalam perjalanan waktu kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Siapkanlah kami terus untuk hidup berjalan sebagai hamba Allah yang siap sedia menuruti atau mengikuti jalan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia yang fana ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan khotbah firman Allah yang boleh saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tentunya dalam kesempatan ini ialah momentum yang ilahi yang boleh kita miliki, kita terima karena campur tangan Tuhan. Kita boleh belajar bersama, saling memahami satu terhadap yang lain. Karena itu saudara-saudara, jangan lupa dalam channel ini, sekiranya saudara-saudara bersedia untuk mensubscribe, untuk like, bahkan membagikan atau men-sharekan kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang mau belajar semakin kuat dan kokoh memahami firman Allah yang kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.